Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel video pembelajaran geografi. Kajian kali ini akan dibahas tentang interpretasi citra penginderaan jauh atau indraja. Penginderaan jauh fokus pada gambar permukaan bumi. Penginderaan jauh mempresentasikan permukaan bumi seperti peta berdasarkan pantulan energi elektromagnetik dari objek yang akan direkam oleh sensor. Kita mengenal objek yang tergambar pada citra dari ciri yang terekam oleh sensor. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. 1. Ciri spasial. 2. Ciri temporal. 3. Ciri spektral. 1. Ciri spasial, yakni ciri yang berkaitan dengan aspek ruangan yang mencakup bentuk, ukuran, bayangan, pola, tekstur, situs, dan asosiasi. 2. Ciri temporal, yakni ciri yang terkait dengan umur benda atau waktu perekaman. 3. Ciri spektral, yakni ciri yang dihasilkan oleh interaksi tenaga elektromagnetik dengan benda yang dinyatakan dengan rona dan warna. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari berbagai citra penginderaan jauh. Namun, informasi itu tidak langsung dapat kita mengerti karena informasi itu dikodekan dalam corak dan tekstur yang bervariasi yang terlihat pada setiap citra. Untuk menerjemahkan citra menjadi informasi, kita harus menerapkan pengetahuan tentang interpretasi citra. Kemahiran dalam interpretasi citra terbentuk dari 3 jenis pengetahuan. Ketiga jenis pengetahuan itu adalah sebagai berikut. 1. Pengetahuan tentang subjek interpretasi. 2. Pengetahuan tentang wilayah geografis yang digambarkan pada citra. 3. Pengetahuan tentang sistem penginderaan jauh. Ketiga jenis pengetahuan ini dibutuhkan oleh seorang peneliti yang akan melakukan berbagai gugus tugas untuk interpretasi citra. Gugus tugas ini dilakukan secara rutin dalam suatu proses yang terintegrasi. Gugus tugas itu sebagai berikut. 1. Klasifikasi. 2. Pencacahan. 3. Pengukuran. 4. Penggambaran. 1. Klasifikasi. Klasifikasi adalah penempatan objek, fenomena atau wilayah ke kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kenampakannya pada citra. 2. Pencacahan. Pencacahan yang kerap juga disebut dengan penghitungan adalah tugas untuk membuat daftar atau menghitung data diskret yang terlihat pada citra. Sebagai contoh, unit-unit perumahan dapat digolongkan sebagai rumah tunggal terpisah, kompleks perumahan, dan perumahan bertingkat, yang dilaporkan sebagai angka yang ada dalam suatu wilayah tertentu. 3. Pengukuran. Ada 2 bentuk pengukuran. Pertama, pengukuran jarak, tinggi, volume, dan luas wilayah. Praktek pengukuran membentuk subjek fotogrametri yang menerapkan pengetahuan geometri citra ke derivasi jarak yang akurat. Kedua, penilaian kuantitatif terhadap kecerahan gambar. Dalam hal ini, ilmu fotometri berperan. Hal ini dilakukan untuk pengukuran intensitas cahaya dan termasuk perkiraan kecerahan suasana. Hal ini dilakukan dengan memeriksa corak gambar dengan densitometer. Densitometer adalah alat untuk mengukur derajat kepekatan suatu objek. Jika radiasi yang diukur memanjang di luar spektrum yang terlihat, radiometri digunakan. Baik fotometri maupun radiometri menerapkan instrumen dan prinsip yang sama sehingga keduanya terkait erat. 4. Penggambaran. Akhirnya, peneliti yang melakukan interpretasi citra harus sering menggambarkan atau membuat garis besar wilayah-wilayah sebagaimana yang diamati pada citra penginderaan jauh. Peneliti yang melakukan interpretasi citra harus dapat memisahkan wilayah-wilayah berbeda yang dicirikan oleh corak dan tekstur tertentu. Mereka juga harus dapat mengidentifikasikan tepi atau batas antara wilayah yang terpisah. Peneliti yang menginterpretasikan citra menggunakan kombinasi dari unsur-unsur yang menggunakan karakteristik objek dan fitur yang tampak pada citra penginderaan jauh. Unsur-unsur itu adalah bentuk, ukuran, rona, tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi objek. Demikian kajian tentang interpretasi citra penginderaan jauh.
Pada pokok bahasan selanjutnya adalah tentang interpretasi peta dan pengolahan citra penginderaan jauh terkait dengan jaringan transportasi. Semangat belajar siswa-siswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.